hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Biarlah Roh Kudus terus menjamah engkau. Amin. Urapan baru turun atasmu. Terima kasih Tuhan. Kinara masyarakat. Come, Holy Spirit, fall on me now. Tetap buka dua tangan. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Lagi sama-sama katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need you. I need your anointing. Come in your power. Amen. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul.
closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching, Lord, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. I can see you face. Oh, amen. I worship you. Yes, angkat tinggi tanganmu, katakan, oh, I'm reaching for your heart. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares. Oh, when I can see you face to face. I worship you. In spirit and in truth. Yes, Lord. Come on. I'm reaching for your heart. You hold my life. I feel your power. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi angkat tinggi. I'm reaching for your heart. You hold my life, Lord. Closer to you. I feel your power. Jesus, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you, yes Lord, in spirit and in truth. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Urapan baru turun atas kami. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati untuk firman. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Katakan, Roh Kudus menghibur. Roh Kudus menghibur. Oh, ku tak takut sebab Engkau di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Mungkin masih ada kesempatan sebentar saudara. Besok tanggal 10 adalah 1 bulan di mana mama saya sudah kembali ke rumah Tuhan. Jadi bulan 10 kemarin saya
kehilangan seorang pendoa syafaat, kehilangan seorang mama yang tercinta. Ya, tapi saya percaya ketika mama nggak ada, hanya Roh Kudus yang hibur hati kita sekeluarga. Sampai hari ini, karena kita nggak ngerti, begitu cepat dia meninggalkan kita. Dan Roh Kudus ingatkan saya, kamu harus bersuka cita. Karena dia sudah dapatkan tempat yang terbaik. Saudara, kadangkala kita nggak tahu apa yang terjadi ya di dalam kehidupan kita. Bisa saja duka itu datang dalam hidupmu. Bisa saja kesusahan itu datang dalam hidupmu. Tidak mudah buat kami kehilangan seorang mama, seorang istri buat papa saya yang luar biasa. Papa saya masih hidup sampai hari ini. Dan teladan yang dia berikan adalah tetap percaya Yesus sampai garis akhir. Oleh karena itu saudara, biarkan Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Yeah, come on, katakan. Roh Kudus penghibur. Oh, terima kasih Roh Kudus. Ku tak akan takut lagi. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kami mau Tuhan untuk selalu mengerti Roh Kudus di dalam kami. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus terus bergerak di dalam setiap hati kami Tuhan. Kau mau supaya kami mengerti cara kerja Tuhan di dalam iman percaya kami hari-hari ini. Bukan sekedar kami menjadi orang percaya saja. Kami beriman kepada Tuhan saja. Itu tidak cukup. Karena hari-hari ini kami melihat ada begitu banyak hal yang kami temui. Banyak kegagalan terjadi di mana-mana. Banyak kesulitan yang menghimpit setiap orang, termasuk orang percaya. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami, di dalam iman kami Tuhan. Supaya ketika pergumulan itu datang, ketika kesulitan itu datang di dalam hidup kami tetap berdiri teguh. Kami tetap menyatakan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami ingin menyatakan bahwa tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan dipermuliakan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah. Tidak ada yang tertandingi. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Tuhan, mari Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kalau ada yang lemah hari ini, Tuhan kuatkan kami. Kalau ada yang mengalami kebimbangan di dalam hidupnya, Tuhan memberikan keteguhan iman bagi kami. Karena tidak selamanya Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tetap akan berperkara di dalam hidup kami. Sampai iman kami terus bertumbuh di hadapannya. Bahkan iman kami berbuah-buah bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sebagai orang percaya, kami bangga. Karena Tuhan, Engkau ada di pihak setiap kami hari ini. Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Semua orang percaya berkata haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Saya ajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9.
Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita menyimpan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, supaya kita belajar memahami cara kerja Allah di dalam iman percaya kita. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena situasi dan kondisi sekitar kita seringkali membentuk sikap hati kita, pikiran kita, bahkan kita turut menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Bahkan akibatnya membuat sukacita kita menjadi berubah. Membuat semangat kita, gairah kita akan Tuhan itu menjadi berubah. Karena cara pandang kita itu yang berbeda. Makanya hari ini firman Tuhan mau mengajari kita bagaimana kita memahami cara kerja daripada Allah kita sesuai dengan iman yang kita percaya hari-hari ini. Poin yang pertama saya mau ajak kita untuk melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poin yang pertama yang saya mau sharingkan buat kita pada hari ini, untuk memahami cara kerja Allah, yaitu yang pertama, kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin Bapak Ibu. Karena justru banyak orang diganggu damai sejahteranya, karena dia memandang segala sesuatu menurut apa yang dia lihat. Saya bertemu dengan seorang ibu, Bapak Ibu. Hari Jumat lalu, dia baru dioperasi payudaranya. Ketika saya bertemu dengan dia, saya tidak kenal dia siapa. Dan dia juga tidak kenal saya siapa. Tapi ketika saya bertemu dengan dia, mau doakan dia, dia menangis. Dia bilang begini kepada kami, dia bilang, Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya tidak mengerti dia, saya tidak tahu siapa dia. Tetapi ketika orang Kristen, orang percaya, punya iman dan memandang kepada Tuhan, maka perkara Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini, hidup kita itu karena percaya. Sekali lagi, kita perlu garis bawahi supaya itu tidak membuat kita menjadi diombang-ambingkan. Karena yang kita lihat hari-hari ini banyak hal yang terjadi termasuk orang-orang percaya. Mau atau tidak mau keadaan hari ini sulit, semua kita ada di dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kalau orang melihat keadaan sekelilingnya, kadang itu membuat hatinya itu hilang damai sejahtera. Betul gak saudara? Usaha menjadi goncang-gancing. Keadaan tidak berubah hari-hari ini. Harga dolar mulai naik. Itu mengganggu kita. Jujur saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu menurut cara pandang kita. Saya percaya. Saudara akan menjadi orang yang tidak akan mengalami datangnya damai sejahtera dalam hidupmu. Lihat ini semua berubah. Lihat itu semua berubah. Itu kadang membuat hati saudara bertanya-tanya. Tuhan seperti apa ini? Aku sudah ikut Tuhan sekian lama. Tapi kok keadaan sekarang justru bukan menjadi lebih baik. Tapi justru menjadi tidak menjadi baik. Kadang timbul pertanyaan yang kita masing-masing mungkin ada di hati kita. Tapi saya tidak tahu. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja ketika iman kita mulai lemah. Ketika iman kita mulai goncang. Ketika iman kita mulai mengalami saudara goncangan di dalam iman kita. Sehingga membuat kita untuk melangkah, untuk mengasihi Tuhan itu menjadi tertahan. Kita lihat satu contoh Bapak Ibu dalam Alkitab. Kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sebelum dia mendapat Ishak, malaikat Tuhan mengunjungi dia untuk yang kedua kali.
Kenapa Tuhan mengunjungi dia kedua kali? Untuk meneguhkan iman daripada Sarah. Karena ketika dia mendengar tentang bahwa dia akan punya anak, dia menjadi tidak percaya. Dia lari ke belakang, kemudian dia tertawa. Tertawa itu artinya meremehkan Tuhan. Tertawa itu artinya menganggap rendah kuasa Tuhan. Saya mau bilang hari ini kepada saudara, sama seperti ibu ini tidak minta tapi ditolong Tuhan. Dia dijamah Tuhan, saya percaya. Kalau saja Sarah pada waktu itu, dia belajar untuk mempercayai Tuhan, ceritanya jadi lain. Tetapi dalam proses cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana dia tertawa, dia meragukan Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah berubah. Saudara berubah setia, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita lihat di sini apa yang dijawab Tuhan. Kita lihat kembali dalam ayat firman Tuhan tadi. Itulah Sarah mempunyai, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah memandang menurut pikirannya, usianya sudah tua. Tidak mungkin dia akan melahirkan, dia sudah mati haid. Mungkin hari ini Bapak Ibu juga berpikir, saya mungkin tidak bisa bangkit lagi. Keadaan tidak bisa mendukung lagi. Mana mungkin dan mungkin tidak akan mungkin. Tapi seperti yang dialami oleh Sarah, Tuhan yang hidup juga akan berperkara bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau dia sanggup tolong Sarah, dia sanggup membuktikan kemurnian iman. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka mujizat itu sifatnya menyertai. Bukan yang utama di dalam hidup orang percaya. Yesuslah yang terutama. Tuhanlah yang utama dan pertama. Ketika kita menjadikan dia utama dan pertama, maka dia akan buktikan bahwa dia Allah yang setia buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya satu kisah ketika saya pertama kali bertobat. Saya pikir jadi orang Kristen sudah cukup percaya Yesus. Itu sudah cukup. Dan selesai. Ternyata tidak. Itu baru awal. Keluarga saya diadili. Saya juga ikut diadili. Karena mempertahankan nama Yesus. Kita dibuat seperti orang-orang yang terdakwa. Karena memberitakan tentang nama Yesus. Tapi dalam hati saya punya iman. Tuhan, sekalipun saya mati karena Tuhan, saya sudah siap. Karena yang menyertai saya adalah Tuhan semesta alam. Kalau dia izinkan saya untuk menjadi saksi bagi dia, berarti Tuhan masih punya rencana. Saudara, satu ketika terjadi kegerakan di tempat kami. Orang yang tadi ancam-ancam, kamu pasti akan diusir, kamu pasti akan dikeluarkan dari asrama. Tidak ada satupun yang menghampiri kami. Tidak ada satu orang yang tadi mengancam itu mendekat kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam, Allah yang menyertai kita, dia lebih besar daripada orang yang mengancam kami. Tidak ada satupun yang mendekat. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Amin Bapak Ibu. Karena kami dari orang yang tidak percaya, bapak saya itu berasal dari Timor Leste. Orang yang masih percaya kepada rumah-rumah adat. Dan semua nama kami ditulis di rumah adat untuk disembah. Tetapi Tuhan memanggil saya untuk keluar dari perbudakan ikatan dosa. Dan sampai hari ini saya mengalami dan menikmati kemurahan dari Tuhan. Saudara, kita ini menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Sebenarnya orang yang kalau ada roh Tuhan di dalam dia, semangatnya itu bergairah untuk Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan itu membara. Karena dia punya Tuhan yang hidup. Dia punya Allah yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Makanya sampai hari ini ketika kita ke daerah perang. Saya dengan Gembala Sinon masuk ke daerah perang. Sampai mati pun saya tidak pernah menjadi menolak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semua pendeta meninggalkan jemaatnya ketika kita masuk ke daerah perang. Semua orang meninggalkan jemaatnya. Tapi ketika itu kami masuk membawa hidup kami. Nyawa menjadi taruhan. Tetapi kalau kami bertindak bersama dengan Allah kami. Maka kematian tidak akan pernah menjadi bagian kami. Kalau itu ada bersama Tuhan. Saudara, percaya itu langkah awal. Tapi hidup dalam percaya itu proses. Tapi banyak kali orang mengukur. Bahwa dia itu diberkati Tuhan itu dari apa yang dia dapat. Tidak selamanya Tuhan itu membukakan jalan. Langsung spontan. Tapi Tuhan juga punya timing. Supaya melatih mental kita. Bukan menjadi orang gampangan. Tapi menjadi orang yang punya kualitas iman yang hebat. Banyak orang beranggapan kalau Tuhan sudah berkati saya sudah cukup. Tidak.
Tuhan mau bawa kita lebih lagi bertumbuh untuk mendekat kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melayani di satu daerah, bersama dengan beberapa teman, kami ditinggal oleh kapal, alias tiket kami sudah tidak bisa dipakai untuk berlayar ke kota Manado. Tapi pada waktu itu kami tidak ada keraguan sedikit pun. Hitung secara matematika kita tidak mungkin berangkat hari itu. Tapi saya bertemu dengan 3 orang teman ini, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami diam dan tenang. Kalau memang Tuhan izinkan kami harus berangkat hari ini, maka Tuhan akan mendatangkan caranya dengan cara Dia. Kita tidak tahu. Tiba-tiba datang seorang taci datang. Dia bilang begini kepada kami, Pak, naik saja ke atas. Ya naik ke atas iya. Memangnya bayar pakai daun kayu. Kita naik. Ini artinya bertindak dengan iman. Naik tapi tidak punya uang, tidak punya tiket. Ini impossible untuk bisa berjalan sampai ke Manado. Harus punya tiket baru dikasih tempat tidur. Kami waktu itu tidak ada. Dia bilang naik aja Pak. Kami bertindak dengan iman, kami melangkah. Tapi karena memang tidak dapat tempat tidur, kami tidurnya langsung menghadap bintang-bintang di langit. Alias dek paling atas. Dekat cerobong asap. Pada waktu kapal berjalan tidak ada orang yang tagih kami. Pada waktu malam semua orang duduk berkumpul, tidur, ada yang bawa bangsal tempat tidurnya dekat kami. Kami 3 orang tidur dekat cerobong asap. Tapi ketika malam itu, saya kaget bangun sekitar subuh. Semua orang yang dekat kita tuh sudah hilang semua. Tidak ada satupun. Ternyata pada malam itu terjadi hujan. Tapi yang anehnya, sweater saya tidak basah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara, Dia Allah yang hebat. Tidak basah sedikit pun. Saya sangat percaya dengan Tuhan yang saudara percaya hari ini. Kalau kita bisa ditolong Tuhan, apalagi dengan hidupmu, pergumulanmu. Terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi seringkali orang memandang dia itu ditolong Tuhan adalah ketika dia melihat sesuatu perubahan terjadi dalam hidupnya. Tetapi cara kerja Tuhan berbeda. Tuhan bicara kepada Sarah, pada tahun kemudian engkau akan punya anak. Dia belum dapat apa-apa. Tapi itulah bicara iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum saudara lihat. Tapi ada harapan di dalam dirimu. Pasti perubahan itu pasti akan terjadi. Pasti hal baik itu akan Tuhan kerjakan. Itu kalau orang punya iman. Amin Bapak Ibu. Cara pandang kita yang dilihat Tuhan. Orang bisa kuat itu dari cara pandangnya juga. Melihat tentang kasih Tuhan terhadap dia itu seperti apa. Banyak orang Kristen kenapa lari dari Tuhan? Banyak orang yang dulunya melayani lari meninggalkan Tuhan. Banyak terjadi karena dia mengukur Tuhan dari apa yang dia dapat. Dia mengukur Tuhan dari apa yang dia bisa miliki ketika dia melayani pekerjaan Tuhan atau memberi hidupnya kepada Tuhan. Ini keliru. Karena ketika saya bertemu dengan Gembala Senior 1997, itu keadaannya sangat sulit. Kota itu miskinnya luar biasa. Ketika pelayanan misi pertama kali di NTT, 96, saya ketemu 97. Itu keadaan orang memang tidak ada beras, hidupnya susah dan memang perlu ditolong. Tapi ketika kehadiran bapak-bapak yang ada di tempat ini melalui pelayanan misi, maka kita lihat hari ini orang bukan saja diberkati dengan kekayaannya, tapi rohani mereka dibangun untuk mengenal Tuhan. Kalau saudara pergi ke kampung nanti mereka sambut saudara, halo shalom. Shalom itu apa artinya? Salam damai sejahtera. Keluar di kampung-kampung. Ketika kita pergi ke sini ada kata shalom. Ke sana kampung berikutnya ada shalom yang terdengar. Kalau tidak ada yang pergi menabur, kata shalom itu mungkin tidak ada. Mungkin hal ini sederhana. Tapi bagi saya cara pandang kita harus dirubah. Makanya saya ambil tema bagaimana memahami cara kerja Allah sesuai dengan iman kita. Kemudian poin yang kedua. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu.
Aku akan menyerahkan mereka orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ini mengisahkan tentang cerita bagaimana Tuhan memilih dari 32.000 orang pasukan Israel menjadi hanya 300 orang. Kalau kita hitung secara matematika, dalam hal jumlah Israel pasti akan dibunuh dengan mudah. Karena lawan yang mereka hadapi itu 150.000 orang. Sedangkan mereka 32.000 itu pun sudah kurang sama sekali. Tapi cara kerja Tuhan itu berbeda dengan hitungan matematika kita sebagai manusia. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka pulang yang ragu-ragu, yang takut semua pulang ke perkemahannya. Yang pulang itu 22.000 orang, tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Saring mereka. Ternyata orang mengenal Tuhan. Itu bukan hanya karena dia percaya dan memuji Tuhan. Etika dan attitude pun harus diajar. Untuk dipakai berperang pun Tuhan menguji cara mereka minum. Itu bicara etika. Saya ingat saudara, ketika saya dengan gembala senior melayani di Sydney, saya pikirkan pergi langsung khotbah saudara. Ternyata hampir 2 bulan saya belajar cuci toilet. Ambil anak-anak yang kuliah yang di sana pakainya kemudian kasih masuk di mesin cuci. Kemudian putar. Itu yang saya lakukan selama 2 bulan. Kita dilatih bukan untuk berkhotbah. Tapi bagaimana membentuk hati seorang hamba. Melayani itu bukan hanya di mimbar. Melayani itu hidup yang kita bagikan kepada orang lain. Bukan firman. Firman banyak orang juga tahu kalau dia belajar. Tapi hidup itu tidak bisa dikamuflase. Hidup itu adalah kita sendiri. Representatifnya Tuhan di bumi itu lihat saudara dan saya. Ketika saya belajar itu baru saya paham. Ternyata melayani itu orang kenapa bisa sombong. Karena tidak melalui proses dan tahapan. Makanya ketika dia dipakai Tuhan dia menjadi sombong. Dia menjadi angku, merasa tinggi hati. Padahal dia lupa yang memberi kepercayaan itu adalah Tuhan semesta alam. Dia yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Daripada kita adalah umat kepunyaannya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dengan iman kita beroleh kemampuan ilahi untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Tuhan bicara kepada Sarah, dia tidak menerima dan dia tahu kondisinya siapa. Dia tahu kelemahannya dan tidak mungkin hal itu terjadi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak berurusan dengan kelemahanmu. Tuhan tidak berurusan dengan keadaanmu hari ini. Tapi dia mau melakukan sesuatu di dalam dirimu. Sekalipun engkau lemah, engkau pasti akan menjadi kuat di dalam dia. Kalau kita lihat tokoh-tokoh firman Tuhan, mereka banyak ditinggalkan. Yusuf, ketika dia dipermuliakan Tuhan diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Kita jangan lihat ketika dia dimuliakan. Tapi kita lihat bagaimana proses Allah berjalan dalam hidupnya. Tidak mudah menjadi seorang yang mendapat sesuatu dari Tuhan. Prosesnya panjang. Makanya tadi ketika saya ke Pondok Chandra. Saya berbicara dengan salah seorang pekerja. Dia bilang begini. Pak, kita ini justru ikut Tuhan hari-hari ini. Prosesnya sekarang makin menjadi-jadi. Tapi hal yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Adalah bagaimana mental saya. Kasih saya itu makin bertambah. Justru lewat kesulitan masalah itu bukan membuat kita terpuruk. Tapi justru kelemahan, di saat kita mengalami kelemahan, di situ Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang besar di dalam kita. Sama seperti Yusuf. Pada akhir dari ayat 45 dia bilang begini. Dia panggil saudara-saudaranya. Kemudian dia suruh orang Mesir pergi. Dia panggil kemudian dia rangkul saudara-saudara. Dia bilang, aku ini Yusuf. Mereka tidak berani mendekat. Karena ini orang pemimpin besar. Mereka takut mungkin ini hanya rekayasa untuk menjerumuskan mereka ke dalam penjara dan sebagainya. Tapi dia bilang lagi, aku ini Yusuf. Yang kamu buang, kamu jual ke Potifar. Yang dimasukkan dalam penjara. Ini aku Yusuf. Ketika Yusuf menyatakan mereka mulai baru tahu. Kemudian dia rangkul mereka dan dia bilang. Jangan kamu takut. Karena untuk memelihara kehidupan satu bangsa lah. Tuhan membawa aku mendahului kamu. Hebat ya saudara. Bagaimana proses itu membentuk karakter orang. Bukan menjadi orang yang tinggi hati. Tapi menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana proses itu dilihat dengan iman oleh Yusuf.
Justru membawa dia semakin hari semakin berkilau bagi Tuhan. Saudara lihat dalam tahapan proses demi proses, Tuhan tidak berhenti untuk menyatakan pembelaannya kepada Yusuf. Dia dikasih ke Potifar, bukan rumahnya menjadi miskin. Justru ketika dia ada di situ, rumah tuannya itu diberkati. Ketika dia ada dalam penjara, justru dia menerjemahkan mimpi. Dan akhirnya orang yang tadi diterjemahkan kembali duduk di samping raja. Ketika dia ada juga, dia tidak mengecilkan hatinya atau merasa ya sudah hidup saya sudah tamat. Tapi dia tetap punya hati yang besar kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang bicara, situasi, kondisi, keadaan tidak akan pernah membuat Tuhan berubah untuk menggenapi rencananya dalam diri kita. Saudara mungkin bilang lemah ya. Saya ingat satu peristiwa ketika kami mendoakan orang di rumah sakit Mount Elizabeth. Sama dengan gembala saya di Singapura, Bapak Ibu. Ada satu anggota dewan dari Jakarta. Itu saudara, hidungnya sudah masuk selang, semua lubang masuk selang. Baru dia cari Tuhan. Ternyata ada Tuhan ketika masalah itu datang. Masa saudara mau cari Tuhan ketika selang dimasukkan dalam hidung? Kalau belum dimasukin, ayo cari Tuhan. Itu kan sakit ketika dimasukin. Tapi peristiwa ini paling tidak mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu Bapa yang baik, sekali lagi. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini tentang iman, kapasitas dan buah roh. Orang punya iman, pasti kasihnya makin besar. Ditambahkan. Kapasitas itu ruang yang luas yang dibuka untuk Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, pasti orangnya murah hati. Suka senyum. Kok Pak senyum terus hari ini? Ya ini bukan karena bulan tua, bulan muda, bukan. Karena ada sukacita Roh Kudus yang ada di dalam hati ini. Yang tidak dipengaruhi oleh karena kondisi baik atau tidak baik. Jadi hari ini sebagai umat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Ayo. Kita melihat cara kerja Tuhan. Jangan menurut cara pandang mata jasmani kita. Amin. Tapi cara melihat dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam iman kita. Pak saya sudah berdoa puluhan tahun tapi belum dijawab Tuhan. Sabar itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi sabar itu akan mengerjakan jawaban yang membuat saudara kagum Tuhan. Engkau sungguh ajaib, engkau sungguh luar biasa. Makanya dari peristiwa yang saya lihat dan saya alami dan ada di gereja ini. Saya melihat Tuhan terus bekerja. Kalau Tuhan bicara menyangkut tentang kedatangannya, bagaimana mempersiapkan kita. Itu sesuatu yang benar dan perlu dipikirkan baik-baik. Karena tidak mungkin sesuatu yang diulang-ulang diberitakan, berarti ada hal penting yang perlu kita jaga. Kapanpun Tuhan datang itu bukan urusan kita. Tapi menjaga kualitas iman itu tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Besok Tuhan datang tidak apa-apa, lusa tidak masalah. Yang penting kita menjaga hidup kita untuk tetap sesuai dengan firman dan ajarannya. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi bagi saya akan menjadi mudah kalau kita mau sepakat dengan Tuhan kita. Amin. Kita mau sepakat. Tuhan bilang apa? Yes Tuhan, aku mau. Suruh ke sini, siap Tuhan. Apapun yang saya kerjakan hanya untuk Tuhan, siap. Kamu siap ke daerah perang? Siap Pak. Kamu belum punya pacar, nanti mati nggak ada pacar. Saya dibilang sama ketua DPR mantan, kamu siap untuk masuk? Ketika kita di Manado. Saya bilang, siap Pak. Walaupun saya belum ada pacar. Mati pun saya tidak takut. Karena yang menyertai saya bukan manusia, tapi Tuhan yang memegang nyawa. Kalau dia gantikan bisa saja. Tapi ketika kami masuk bersama dengan gembala saudara ke sana, nyawa saya tidak diambil. Alias Tuhan masih jaga untuk melayani sampai hari ini. Berarti ada Tuhan enggak saudara? Ada. Jadi jangan ragukan Tuhan. Mari kita lihat satu ayat terakhir. Kita lihat di dalam Amsal 3. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika cara pandang kita dirubah. Tuhan bilang kamu akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah dan manusia. Berikut ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu. Mau hidupmu dijaga, dilindungi Tuhan. Mau hidupmu disertai Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada dia. Mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini menjadi penting untuk kita sama-sama renungkan. Karena Tuhan singkapkan kepada Sarah. Tuhan singkapkan kepada Yusuf. Itu semua berhubungan dengan iman mereka. Kalau tanpa iman saya percaya bahwa mereka tidak akan mungkin bisa bertahan. Tapi iman mereka teguh di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini menolong kita dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan sejenak. Mungkin selama ini kita memandang Tuhan menurut mata jasmani kita. Mungkin Tuhan menjawab doa kita. Mungkin kalau Tuhan memberkati saya. Tapi banyak kali orang gagal karena apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga orang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Orang kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Bahkan motivasinya menjadi lemah. Tetapi ada kabar sukacita bagi kita hari ini. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allahmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau luar biasa bagi kami hari ini Tuhan. Kalau ada yang bimbang hatinya hari ini, Tuhan menjadi penghiburan bagi umat. Kalau ada yang mengalami kelemahan hari ini, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam mereka Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya mereka bangkit lagi Tuhan. Iman mereka kembali bergelora bagi Tuhan lagi. Untuk mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Mereka kembali bangkit lagi Tuhan. Mereka mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena tidak pernah habisnya rahmat-Mu bagi kami. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa Dia mengasihi kita siang hari. Kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Biarlah hari ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Biar hati yang baru Kau perbaharui Tuhan. Supaya kami bisa melihat. Rencana indah bagi kami. Dia selalu ada di dalam setiap hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. hatiku haus dan lapar. Mari miliki kerinduan kepada-Mu. Nyatakan lagi Kaulah segala. Tuhan Kau segala-galanya bagi kami. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu Itu bagian kami itu Tuhan. bagian
saya undang kita bangkit berdiri. Kau Bapa. Mari jemaat Tuhan, ini menjadi doa kita bersama-sama. Kau memulihkan kami, iman kami dipulihkan. Hati yang baru kau berikan untukku Dapat melihat rencanamu. Terima kasih Tuhan. bagiku. Kau ada di setiap jalan. Ingat Dia ada di setiap jalan hidup kita. Jangan pernah merasa sendiri dalam hidupmu. Haus dan lapar akan Haleluya. Kau segalanya. Di dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagian kami Tuhan. Kaulah yang kami pandang. yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Dia ingin menyatakan sesuatu di dalam hidupmu dan hidupku. Dia mau kita belajar untuk memiliki cara pandang yang benar. Oh, kita harus berani percaya kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan, keraguan, ketakutan, kegelisahan sedikit pun di dalam hatimu. Karena seringkali orang tergoda dengan kondisi yang berubah dengan seketika. Yang terjadi yang mengambil damai sejahteranya. Tapi ketahuilah firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tidak ada dengan cara lain. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang mengajarkan kepada kita. Firman itu yang akan menuntun kita dari satu fase kepada fase yang berikutnya. Dari satu kesulitan kepada satu kemenangan yang berikutnya. Tuhan tidak pernah berjanji membiarkan kita selamanya ditinggalkan. Tetapi Dia Tuhan yang akan membangkitkan kita. Dia akan mengangkat kita sampai kita terbang bagaikan burung Raja Wali. Kita diberikan kekuatan pada sayap-sayap iman kita. Untuk kita terbang mengatasi setiap badai yang ada di depan kita. Dan kita tidak pernah menjadi lelah. Kita akan berjalan menghadap rumah Allah kita. Bahkan semakin lama semakin kuat. Thank you Jesus. Biarlah Tuhan perbarui iman kami hari ini. Kalau yang ada masih ragu-ragu, kebimbangan, kiranya Tuhan memurnikan hati kami. Mengangkat setiap keraguan di dalam hati kami Tuhan. Dan akan memberikan kepastian iman, bahkan keberanian itu kemunculkan kembali di dalam hati kami, dalam iman kami Tuhan. Karena itu yang membuat kami bisa melihat masa depan kami bersama dengan Tuhan kami. Tapi ketika iman mulai gugur, maka apa yang dijanjikan Tuhan hanya menjadi janji. Tapi ketika iman kami berpadanan dengan Injil Tuhan, kami sepakat dengan Tuhan, maka kami akan melihat bagaimana janji-janji Allah itu digenapi dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Haleluya. Kau luar biasa bagi kami hari ini. Thank you Jesus. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah menolong memberkati umat-Mu hari ini.
Tuhan yang sudah menjamah setiap kerinduan mereka. Tuhan juga tetap akan menyertai mereka selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Pada kesempatan hari ini kami juga berdoa bagi setiap persembahan dari jemaat dan umat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu dan balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat dan umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Pada akhir daripada ini Tuhan, kami akan kembali dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.